Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai yaitu isim musakkar dan muannas. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita atau mengajarkan kepada kita tentang ajaran-ajaran Islam yang Allah ridhoi, agar kita menjadi manusia yang baik, insya Allah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lutfia Agus Salim, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Asia Barat atau Sastra Arab, Universitas Hasanuddin Unhas. Langsung saja, materi yang akan kami sampaikan yaitu isim musakkar dan isim muannas. Tapi sebelum itu kami akan menjelaskan sedikit tentang bahasa. Jadi bahasa merupakan karunia Allah yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita manusia, di mana Allah menempatkan bahasa pada tempat yang sangat tinggi di dalam Al-Quran. Allah menjadikan bahasa dengan segala perbedaannya sebagai salah satu kebesarannya sejajar dengan penciptaan langit dan bumi. Bahasa juga dapat berfungsi sebagai media penyampai maksud atau informasi dan pendidikan. Oleh karena itu, sudah selayaknya bagi kita untuk menangkap tanda kebesarannya itu dengan cara mengungkapkan segala pengetahuan, konsep, fungsi esensi, dan yang lainnya mengenai bahasa itu sendiri. Jadi bahasa Arab ini salah satu bahasa yang paling istimewa di antara bahasa-bahasa yang Allah ciptakan bagi manusia. Keistimewaan yang dimiliki bahasa Arab di antara bahasa-bahasa lain di seluruh dunia berfungsi sebagai bahasa Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan dua sumber hukum utama di dalam Islam. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran dan bahasa As-Sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran sendiri memiliki standar keelokan linguistik tertinggi yang tiada taranya. Oleh karena itu, orang yang ingin memahami ajaran Islam dengan baik haruslah mempelajari, memahami, serta menguasai bahasa Arab dengan baik pula. Sebagaimana bahasa lain, bahasa Arab tersusun dalam sistem simbiolik. Jadi, ibarat kata adalah sebuah badan, maka makna adalah ruhnya. Karena itu, sebuah kata akan berfungsi sebagai simbol jika tidak dipisahkan dari konsep maknanya. Adapun kosakata apapun atau bahasa apapun tidak akan berfungsi sebagai sebuah simbol bagi seseorang yang tidak mengetahui maknanya. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui bahasa Arab atau agar kita dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh Al-Quran dan seperti apa maksud dari hadis-hadis Nabi SAW. Adapun di sini kami akan menjelaskan mengenai gender, yaitu kata musakkar dan kata muannas di dalam bahasa Arab.
tetapi masih banyak yang belum mampu membedakan secara jelas antara pengertian jenis kelamin dan gender. Antara jenis kelamin dan gender itu memiliki perbedaan, di mana dapat kita ketahui bahwa jenis kelamin secara umum digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan yang berdasar atas anatomi biologis atau merupakan dari kodrat Tuhan atau sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah. Dan dapat kita ketahui bahwa secara terminologisnya jenis kelamin ini adalah perbedaan fisik yang didasarkan pada anatomi biologis manusia atau yang terdapat pada tubuh manusia. Berdasarkan perbedaan fisik dan biologis inilah dapat teridentifikasi dua jenis kelamin manusia, sehingga kita dapat membedakan bahwa A adalah laki-laki dan B adalah perempuan. Dengan kata lain, perbedaan antara perempuan dan laki-laki murni didasarkan pada fungsi organ reproduksi yang kodrati dan bersifat alamiah atau natural. Karena didasarkan pada perbedaan yang bersifat alamiah, perbedaan jenis kelamin berlaku secara universal bagi semua laki-laki dan perempuan di dunia. Selain itu, selain gender, sedangkan di sini gender secara umum dapat diartikan sebagai perbedaan yang nampak antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari aspek nilai, perilaku, peran, fungsi, dan tanggung jawab yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi dapat diketahui sendiri bahwa gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang bagaimana seharusnya seseorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir. Misalnya saja pandangan bahwa seorang perempuan itu ideal, harus pandai memasak, pandai merawat diri, lemah lembut, atau keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk yang sensitif, emosional, atau selalu memakai perasaan. Dan terbalik bagi seorang laki-laki, di mana laki-laki sering dilukiskan sebagai seseorang yang berjiwa pemimpin, pelindung, baik kepada keluarganya atau kepada orang-orang yang disayanginya, rasional, dan juga termasuk orang yang tegar. Sehingga secara etimologis ini gender berasal dari kata gender yang berarti jenis kelamin. Tetapi gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan gender ini diciptakan baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang, sehingga menjadikan gender itu sebagai ciri khas atau ciri-ciri dari seseorang itu. Perbedaan perilaku antara pria dan wanita selain disebabkan oleh faktor biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Maka oleh karena itu gender dapat berubah dari tempat ke tempat, waktu ke waktu, bahkan antara kelas sosial ekonomi masyarakat. Maka bahasa Arab terkenal dengan struktur kata dan kalimatnya yang mempunyai banyak ketentuan. Satu kata di dalam bahasa Arab bahkan bisa menjadi puluhan kata baru dan memiliki arti baru pula. Nah, keunikan bahasa Arab lainnya yang juga sangat terlihat pada pembagian isim atau kata benda yang dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu musakkar untuk laki-laki dan muannas untuk perempuan. Dan dalam tata bahasa Arab terdapat ketentuan khusus dalam pembagian isim atau kata benda ini, yaitu musakkar atau laki-laki dan muannas
atau perempuan. Maka penggolongan ini ada yang memang dilihat dari jenis kelaminnya seperti manusia dan hewan, karena dapat ditentukan bahwa ini adalah laki-laki dan ini adalah perempuan. Dan ada pula yang dilihat dari segi benda yang dianggap musakkar atau laki-laki atau muannas perempuan sesuai ketetapan bahasa Arab. Maka dari itu dalam bahasa Arab isim ini ditegaskan lagi bahwa isim itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu musakkar atau laki-laki dan muannas atau perempuan. Yang membuat bahasa Arab itu berbeda dari bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Arab ini sangatlah berbeda dari bahasa-bahasa lainnya. Contohnya saja bahasa Indonesia. Ketika kita ingin mengatakan kata benda atau kata sifat kepada baik fulan atau fulana, maka tidak ada perbedaan di antara keduanya yang menandakan bahwa ini ditujukan untuk laki-laki dan ini ditujukan untuk perempuan. Contohnya saja, ketika kami mengatakan Yusuf itu cerdas dan kami mengatakan Aisyah itu cerdas, maka tidak ada kata benda atau kata sifat atau tidak ada perbedaan dari kata cerdas itu sendiri. Yang membedakan hanya pada subjeknya, yaitu Yusuf yang menunjukkan bahwa dia berjenis kelamin laki-laki, dan Aisyah yang menunjukkan bahwa ia berjenis kelamin perempuan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan yang diberikan antara cerdas untuk Yusuf laki-laki dan cerdas untuk Aisyah perempuan. Sedangkan dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu musakkar untuk laki-laki dan muannas untuk perempuan. Di sini musakkar atau laki-laki. Ketika kita akan mengatakan bahwa Ahmad itu baik, maka kita akan mengatakan Ahmadun thayyib, di mana kata sifatnya yaitu thayyibun tidak menunjukkan kepada perempuan, yaitu tidak memiliki tamar butoh. Sedangkan subjeknya atau Ahmad berbentuk jenis kelamin laki-laki. Sedangkan muannas atau perempuan, ketika kita akan mengatakan Aisyah itu baik, maka kita akan mengatakan Aisyatun thayyibatun. Pada kata baik yaitu thayyibatun menggunakan tamar butoh yang menandakan bahwa ia adalah perempuan. Sedangkan pada subjeknya yaitu Aisyatun menunjukkan jenis kelamin perempuan. Baiklah, pada slide berikutnya kami akan membahas mengenai musakkar atau laki-laki. Jadi dalam pengertian bahasa Arab, musakkar yaitu musakkar huwa ma dalla ala zakarin, yang artinya isim musakkar adalah isim yang menunjukkan jenis laki-laki, atau isim atau kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki, baik manusia, binatang, benda-benda mati, atau yang dianggap laki-laki dan pada umumnya tidak memiliki tamar butoh. Pembagian isim musakkar. Isim musakkar terbagi menjadi tiga, yaitu musakkar hakiki, musakkar maknawi, dan musakkar majasi. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai musakkar hakiki. Musakkar hakiki dalam bahasa Arab memiliki pengertian yaitu huwa ma dalla ala zakarin min insani au al-hayawan, yang berarti isim musakkar yaitu yang menunjukkan pada isim yang berjenis kelamin laki-laki dari manusia atau hewan. Contohnya Jamalun, Hamidun, dan
Mahmud. Kemudian kelompok berikutnya adalah muzakkar maknawi, yaitu isim yang mempunyai tanda muannas tetapi menunjukkan arti muzakkar. Contohnya muslimatun, tolhatun, dan hamzatun. Ketiga adalah muzakkar majasi, yaitu isim yang tidak ditandai dengan tanda muannas dan dari sisi artinya juga tidak menunjukkan arti muzakkar ataupun muannas. Contoh kursiyun, kitabun, dan qalamun. Selanjutnya kelompok kata muannas atau perempuan. Dalam bahasa Arab memiliki pengertian isim muannas wa ma dalla ala unsya, yang berarti isim yang menunjukkan jenis perempuan, atau isim atau kata benda yang menunjukkan jenis perempuan, baik manusia, binatang, benda-benda mati, atau yang dianggap perempuan dan pada umumnya memiliki ta tamarbutoh. Misalnya Khadijah, Asma, Sabburatun, dan Baqaratun. Pada kata Khadijatun dan Asma, ia menunjukkan kepada manusia yang berjenis kelamin perempuan, sehingga dikelompokkan pada jenis kata atau isim muannas. Dan pada kata Baqaratun menunjuk pada hewan yang berarti sapi betina dan termasuk kelompok muannas. Selanjutnya kata Sabburatun yang menunjuk kepada benda-benda mati dan dimasukkan pada kelompok kata muannas karena pada akhir kata Sabburatun menggunakan ta tamarbutoh. Pembagian isim muannas yaitu muannas lafal hakiki, muannas maknawi, muannas majasi, dan muannas lafzi. Pertama, muannas lafal hakiki, yaitu ma dalla ala unsa minan nasi awil hayati, yang berarti isim yang menunjukkan pada jenis kelamin perempuan yang berkelompok dari manusia dan hewan, atau isim yang ditandai dengan tanda muannas atau tamarbuto dan menunjukkan arti perempuan atau yang dianggap perempuan. Contohnya adalah pada kata sabburatun, muslimatun, dan aisyatun. Berikutnya adalah muannas maknawi. Muannas maknawi ma dalla ala muannas wa laysa bihi alamatun at-ta'nis, yang artinya isim yang menunjukkan bentuk muannas tetapi tidak memiliki ciri atau tanda dari muannas, atau isim yang tidak berakhiran ta ta'nis akan tetapi menunjukkan arti perempuan. Contohnya pada kata Zainab, Hindun, dan Maryam. Pada kata ini tidak memiliki tamarbutoh, tetapi maknanya menunjukkan kepada perempuan atau seseorang yang berjenis kelamin perempuan. Berikutnya adalah muannas majasi. Muannas majasi ismu dalla ala muannas ghairu hakiki wa amalatu al-arabu majasan muamalatan al-muannas, yang artinya yang menunjukkan jenis perempuan yang tidak sebenarnya atau yang tidak sesungguhnya, di mana orang-orang Arab menganggapnya bahwa sahnya ia merupakan jenis isim muannas itu sendiri. Atau dapat dikatakan bahwa muannas majasi yaitu isim yang menurut kaidahnya dihukumi muannas. Contohnya ardun, rehun, dan asyamsu. Selanjutnya kita akan membahas isim muannas lafzi atau ciri-ciri isim muannas lafzi. Adapun pengertian isim muannas lafzi dalam bahasa Arab yaitu muannas lafzi huwa ma lahiqathu alamatut ta'nis,
yang berarti isim yang bersambung dengan ciri-ciri atau tanda-tanda muannas, baik yang menunjukkan isim muzakkar atau isim muannas. Maka ciri-ciri isim muannas lafzi di sini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ta tamarbuto, kedua alif maksurah, dan yang ketiga adalah alif ta'nis mamdudah. Yang pertama adalah ta tamarbuto, di mana kata ini memiliki ta tamarbuto, baik nama manusia, hewan ataupun benda. Contohnya adalah mindodatun dan madrasatun, sehingga dapat diketahui bahwa ia adalah muannas karena pada bagian akhir katanya terdapat ta tamarbuto. Yang kedua adalah alif maksurah, di mana alif ta'nis maksurah yaitu alif layyinah yang ditambahkan pada bentuk isim dengan tujuan menunjukkan muannas. Contohnya Salman Sogir. Dan yang ketiga adalah alif ta'nis mamdudah, yaitu alif layyinah yang ditambahkan pada bentuk isim dengan tujuan menunjukkan muannas, yang sebelum alif tersebut ditambahkan alif, lalu alif yang terakhir diganti dengan hamzah, seperti hamraun dan hasnaun. Baiklah, selanjutnya contoh yang menunjukkan isim muzakkar dan isim muannas yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Balad ayat ketiga. Di sini adalah isim muzakkar. Ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa waladi wa ma walad, yang artinya dan demi pertalian bapak dan anaknya. Kata muzakkar yang terdapat pada ayat ini yaitu pada kata walid dan walad, di mana kata ini menunjukkan muzakkar karena tidak terdapat ta tamarbutoh. Selanjutnya adalah Quran surat Al-Balad ayat ke-20 yang menunjukkan isim muannas. Contohnya yaitu alaihim narum muqsadah, yang artinya mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Kata yang menunjukkan muannas adalah kata muqsadatun. Mengapa dikatakan termasuk isim muannas? Karena pada bagian akhir katanya terdapat ta tamarbutoh yang menunjukkan bahwa ia adalah perempuan. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yanzilu Rabbana tabaraka wa ta'ala kullal laylatin illa as-sama'i ad-dunya, yang artinya Rabb kita tabaraka wa ta'ala senantiasa turun setiap malam ke langit dunia. Pada kata laylatin di sini memiliki tamarbutoh yang menunjukkan bahwa ia adalah muannas. Kemudian lailatin dan as-sama'i dan ad-dunya termasuk kata atau isim yang menggunakan yang berupa kata yang menakjubkan, sehingga dihukumi sebagai muannas, atau dia termasuk muannas majasi. Selanjutnya adalah pada hadis kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan Muslim dari perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Inna rajulain
Inna rajulan ja'a fadakhala saffa wa qad hafasahun nafsu. Pada kalimat di atas memiliki arti, yaitu seorang laki-laki datang memasuki barisan sholat dengan nafas tersengal-sengal. Pada hadis di atas yang menunjukkan kata rojulan yaitu laki-laki, karena pada kata tersebut tidak memiliki tamar buto, dan makna dari kata tersebut menunjukkan bahwa seorang laki-laki datang memasuki barisan sholat dengan nafas tersengal-sengal. Ya, itulah tadi sedikit pemaparan dari kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Dan kami juga menyadari bahwa dalam penyampaian kami mungkin terdapat kekeliruan atau kesalahan ucap dari kami sendiri. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi teman-teman atau pendengar. Semoga kedepannya kami bisa memberikan lagi hal-hal yang bermanfaat. Sekian dari kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.